Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi di pelajaran matematika. Kemarin kita belajar tentang persamaan kuadrat. Apa yang kita pelajari kemarin? Yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau menentukan himpunan penyelesaian. Hari ini kita akan mempelajari tentang menggambar grafik persamaan kuadrat. Sebelumnya, mari kita ingat kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, di mana A tidak sama dengan 0. Atau bisa ditulis Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kemarin ada 3 cara, yaitu 1. Memfaktorkan, 2. Melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Rumusnya X1 2 sama dengan negatif B di plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Perhatikan rumus ABC tersebut anak-anak. Ada tertulis B pangkat 2 B pangkat 2 dikurangi 4AC. B pangkat 2 dikurangi 4AC ini disebut dengan diskriminan, disingkat dengan huruf D besar. Nanti kita akan mempelajarinya. Kalau kemarin kita mempunyai persamaan kuadrat dan diminta mencari akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya, untuk pelajaran hari ini, kita mempelajari cara mencari persamaan kuadratnya jika diketahui akar-akarnya. Kebalikan dari pertemuan yang kemarin. Untuk menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, yaitu X1 dan X2 akar-akarnya, maka bentuk umum persamaan kuadratnya dalam kurung X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 3. Jawab, kita tentukan dulu X1. X1, sebentar pensilnya. X1 sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 3. Kalau sudah kita tentukan X1 dan X2, maka persamaannya bentuk umum X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita substitusi X dikurangi 2 dikalikan dengan X dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau sudah kita kalikan, seperti pada pelajaran yang lalu memfaktorkan, kita kalikan X dikalikan X, hasilnya X pangkat 2. Berikutnya langkah yang kedua, X dikali negatif 3, negatif 3X. Langkah yang ketiga, negatif 2 dikalikan X, negatif 2X. Terakhir, negatif 2 dikalikan negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya positif 6, sama dengan 0. Kita sederhanakan, dihitung yang sejenis, bisa dijumlah atau dikurangi menjadi X pangkat 2, negatif 3X dikurangi 2X, negatif 5X ditambah 6 sama dengan 0.
Sudah tidak bisa sederhana lagi anak-anak, berarti inilah persamaan kuadrat yang dicari, yaitu X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Untuk akar-akarnya 2 dan 3. Berikutnya, contoh yang kedua. Jika X1 negatif 2 dan X2 sama dengan 3, yang di atas tadi 2 dan 3, sekarang saya ganti negatif 2 dan 3, biar kalian tahu perbedaannya, maka tentukan persamaan kuadratnya. Seperti yang nomor 1, kita jawab X1 sama dengan negatif 2, X2 sama dengan 3, bentuk umum X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita kalikan X kali X, X pangkat 2. Berikutnya, oh maaf, belum kita substitusi. Disubstitusi dulu anak-anak. Saya hapus dulu. Kita substitusi nilainya. X1 diganti negatif 2. Karena rumusnya ini negatif, maka negatif X1 nya negatif 2, kita tulis negatif 2, tutup kurung, ditutup kurung lagi, dikalikan X dikurangi X2 nya 3 sama dengan 0. Kita hitung negatif kali negatif positif, maka menjadi, saya hapus dulu, negatif kali negatif menjadi positif, ditulis X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita kalikan satu persatu. Yang pertama X kali X, maka X pangkat 2, berikutnya X kali negatif 3 negatif 3X, berikutnya lagi 2 kali X plus 2X, 2 kali negatif 3, positif kali negatif, hasilnya negatif 6. Kita sederhanakan lagi. X pangkat 2 negatif 3X ditambah 2X menjadi negatif 1X dikurangi 6 sama dengan 0. Ini ditulis bentuk yang umum, negatif 1X menjadi negatif X sama dengan negatif X dikurangi 6 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang kita cari jika akar-akarnya diketahui. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat bentuknya seperti parabola. Kalian sudah tahu bentuk parabola? Iya, pasti tahu. Atau disebut juga dengan kurva mulus. Contoh di sini, sebelum pada gambarnya, kriterianya dulu. Grafik persamaan kuadrat jika nilai A lebih besar dari 0, gambarnya membuka ke atas. Seperti ini anak-anak, yang warna merah ini kurvanya berbentuk parabola atau kurva mulus. Di tengah-tengah ini nanti adalah titik X, Y.
disebut titik balik minimal. Kalau membuka ke atas namanya titik balik minimal atau titik ekstrim. Untuk warna yang biru disebut sumbu simetri. Nah, apa itu sumbu simetri? Yaitu di sini garis yang membagi kurva ini, yang warna merah ini membagi kurva menjadi dua bagian yang sama bentuk dan ukurannya. Makanya dinamakan sumbu simetri. Yang kedua, jika A kurang dari 0, maka gambarnya membuka ke bawah. Gambarnya membuka ke bawah. Sama untuk titiknya X, Y disebut dengan titik balik maksimal karena membuka ke bawah. Disebut juga dengan titik ekstrim. Dan garis putus-putus warna biru disebut sumbu simetri. Di sini definisinya, sumbu simetri adalah garis yang membagi dua parabola dengan bentuk dan ukuran yang sama. Anak-anak, kita kembali lagi ke bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, atau Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Fungsi kuadrat ini memiliki satu, tadi ada sumbu simetri. Berapa persamaannya sumbu simetri atau apa persamaan dari sumbu simetrinya? Yaitu X sama dengan negatif B per A. Yang kedua, nilai optimum yaitu titik Y sama dengan negatif D per 4A. Ingat tadi D adalah sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Yang ketiga, titik ekstrim atau titik balik, yaitu berupa pasangan sumbu simetri dengan nilai optimum. Apa pasangan sumbu simetrinya? Tadi X untuk sumbu simetri dan nilai optimum adalah Y. Maka X, Y sama dengan negatif B per A, negatif D per 4A. Nah, sekarang anak-anak kita mulai pada contoh menggambar grafik fungsi kuadrat. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3. Langkah-langkah yang pertama adalah seperti yang dulu di kelas 8 kalian sudah pernah mempelajari, mengenal sedikit untuk menggambar suatu persamaan. Langkah yang pertama adalah 1. Memotong sumbu X. Maka syaratnya apa? Ya, Y sama dengan 0. Dari persamaan di atas, maka Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3. Kita ganti Y0 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3. Nah, untuk mencari nilai X-nya, seperti yang tadi kita faktorkan. X pangkat 2 berarti X dikalikan X. Negatif 3 kita peroleh dari ada yang positif, ada yang negatif. 3 dan 1. Kita coba yang positifnya adalah 3, yang negatifnya 1.
Kita cek X kali X pangkat 2 sudah betul. Ini kemudian negatif 1 kali X berarti negatif 1X. Saya tulis dulu negatif 1X. Berikutnya X kali 3 adalah plus 3X. Terakhir 1 kali negatif 3 adalah negatif 3. Oh maaf, negatif 1 kali 3 adalah negatif 3. Hasilnya sudah betulkah? Negatif 1X ditambah 3X berarti 2X dikurangi 3. Sudah betul anak-anak, ini pemfaktorannya sesuai dengan yang di atas. Maka kita cari nilai X. Yang pertama adalah X dikurangi 1 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1, X sama dengan negatif 3. Kita memperoleh pasangan koordinatnya, yaitu pertama X1 Y-nya 0, yang kedua X negatif 3 Y-nya 0. Ini nanti anak-anak yang akan kita pakai titiknya untuk membuat grafiknya. Saya tandai di sini nanti biar mudah. Langkah yang kedua, memotong sumbu X tadi. Sekarang yang kedua adalah memotong sumbu Y. Maka X diganti 0. Rumusnya tadi persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3. Ya, Y tetap. Kalau X diganti 0 berarti 0 pangkat 2 ditambah 2 dikalikan 0 dikurangi 3. Maka Y sama dengan 0 pangkat 2, 0. 2 kali 0, 0. Tinggal negatif 3. Kita peroleh titiknya adalah X-nya 0, Y-nya negatif 3. Saya tandai lagi dengan warna merah. Ini langkah yang kedua anak-anak. Langkah berikutnya adalah yang ketiga, kita menentukan koordinat titik balik. Yang ketiga, koordinat titik balik. Saya ganti dulu pensilnya. Koordinat titik balik. Artinya kita akan mencari nilai dari sumbu simetri dan nilai optimum. Perhatikan anak-anak, koordinat titik balik yaitu X, Y sama dengan negatif B per A, negatif D per 4A. Kita hitung satu persatu.
Persamaannya ditulis dulu. Y sama dengan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3. Maka nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya 2, nilai C negatif 3. Titik. Baliknya untuk X sama dengan negatif B per A, maka sama dengan negatif B-nya 2 per A-nya 1. Menjadi negatif 2. B-nya 2, A1. Ya, betul. Negatif 2. Berikutnya adalah nilai Y. Y sama dengan negatif D dibagi dengan 4A. Ingat bahwa D adalah B pangkat 2 dikurangi 4AC. Karena ini negatif, supaya tidak salah menghitung, diberi tanda kurung, dibagi dengan 4A. Sama dengan negatif B-nya adalah 2 pangkat 2 dikurangi 4, nilai A1, nilai C negatif 3 dibagi dengan 4 kali 1. Agak rumit anak-anak karena ada negatifnya. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4, negatif 4 dikalikan 1, negatif 4 dikali negatif 3. Negatif kali negatif berarti positif. 4 kali 3, 12. Dibagi dengan 4. Sama dengan negatif 16 dibagi 4. Sama dengan negatif 4. Ini nilai optimumnya. Saya ganti dulu pensilnya. Nilai optimumnya Y sama dengan negatif 4. Y sama dengan negatif 4. Nah, ini. Berikutnya anak-anak, kalau sudah diketahui, di sini adalah tadi yang ketiga, koordinat titik balik sudah bisa ditentukan. Jadi koordinat titik balik X, Y, X-nya negatif 2, sebentar, negatif 2, maaf, ada kesalahan. Untuk titik ekstrim anak-anak, bukan min B per A, tapi min B per 2A. Min B per 2A. Ini per 2A. Saya ganti lagi pensilnya. Min B per 2A. Nah, di sini ini berarti 2. Ini 2 kali 1. Berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Ini negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Nah, ini anak-anak. Maaf ya, tadi ada kesalahan
di rumusnya. Nah, berikutnya adalah pasangan koordinatnya negatif 1, negatif 4. Kalau sudah anak-anak, kita ganti tadi yang salah anak-anak. Nah, sudah betul rumusnya ya. Kembali lagi ke menggambar grafiknya. 3 langkah sudah, tinggal gambar grafik. Gambar grafiknya. Fungsi kuadrat. Ini bidang kartesiusnya. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Ini Y, di sini X. Nol, 1, 2. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Terakhir tadi negatif 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Di sini. 1, 2. Pertama tadi kita punya titik memotong sumbu X, yaitu 1,0, negatif 3,0. 1,0, 1,0 di sini. 1,0. Berikutnya negatif 3, negatif 3,0. Memotong sumbu Y di titik memotong sumbu Y 0, negatif 3. Ini letaknya. Ini 0, negatif 3. Berikutnya koordinat titik balik negatif 1, negatif 4. Negatif 1 di atas, di bawah negatif 4. Berarti di sini negatif 1, negatif 4. Sekarang kita hubungkan titik-titiknya anak-anak membentuk satu kurva parabola, atau tadi disebut juga dengan kurva mulus. Nah, ini anak-anak gambar parabolanya atau kurva mulusnya, dan sumbu simetrinya kita buat tadi, yaitu X sama dengan min B per 2A, hasilnya adalah negatif 1. Ini negatif 1-nya. Saya ganti dulu pensilnya.
warna hijau. Negatif 1 ada di sini. Kita buat garis putus-putus. Negatif 1. Sampai ke atas. Nah, ini yang namanya sumbu simetri. Nah, ini gambarnya anak-anak untuk persamaan kuadrat. Di atas tadi dikatakan jika nilai A lebih besar dari 0, maka kurva akan menghadap ke atas. Kita lihat di sini persamaannya, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3, maka nilai A adalah 1. 1 itu lebih besar dari 0. Kurvanya membuka ke atas. Parabolanya ini membuka ke atas dengan nilai ekstrim atau titik balik minimalnya adalah negatif 1, negatif 4. Sumbu simetrinya yaitu X sama dengan negatif 1. Memotong kurva, memotong sumbu X di titik 1,0 dan negatif 3,0. Memotong sumbu Y di titik 0, negatif 3. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini menggambar fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat dan belajar lagi materinya, diulang lagi, dibaca lagi supaya kalian cepat memahaminya. Minggu depan kita latihan soal untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.